Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar Zoho kali ini. Dan selamat datang juga kepada pembicara kita, ada Mas Handito Saroso, selaku Country Lead Zoho Indonesia. Selamat siang, Mas Handito. Selamat siang. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Selamat siang juga Mbak Kartina. Thank you sudah hadir. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Kartina. Salam kenal buat semua yang hadir. Nah, rekan-rekan semuanya, Mbak Kartina, kemudian juga Mas Handito, webinar kali ini merupakan rangkaian dari South Leadership Webinar, yang merupakan webinar edukasi triwulanan dari Zoho, di mana webinar ini akan membawa perspektif baru dan segar di bidang bisnis digital dengan tujuan untuk membekali rekan-rekan semuanya dengan wawasan yang diperlukan dan kasus penggunaan atau use case yang dapat rekan-rekan terapkan langsung ke bidang bisnis masing-masing. Dan di edisi kali ini kami membawa tema Delivering Great Customer Experience atau strategi membangun pengalaman pelanggan yang hebat bersama dengan Mas Handito Aji Saroso dan juga Dr. Kartina Suri. Dan webinar kali ini bersama dengan saya, Maruf Setiawan dari Zoho Indonesia akan memandu presentasi jalannya webinar pada siang hari ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih pembicara kita pada siang hari ini. Pertama ada Dr. Kartina Suri, beliau merupakan Customer Experience Expert dan juga CXPA Asia Regional Leader. Beliau merupakan pemegang gelar doktor dalam manajemen dengan kekhususan pemasaran strategis dan juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri financial services. Kemudian juga beliau memiliki pengalaman di bidang komunikasi marketing dan juga social media marketing dan juga di dalam manajemen komunikasi. Itu tadi untuk Dr. Kartina Suri ya. Baik, selamat bergabung Dr. Kartina Suri. Dan yang berikutnya adalah ada Mas Handito Aji Saroso. Beliau adalah Country Lead Zoho Indonesia, bertanggung jawab untuk memimpin dan mendorong strategi dan eksekusi go-to-market Zoho Indonesia, serta membuka pasar baru dengan menyebarkan kesadaran merek Zoho, membangun tim, menciptakan sistem demand generation yang solid, dan mengembangkan mitra strategis. Mas Handito ahli dalam membantu perusahaan mencapai pertumbuhan melalui pemahaman end-to-end digital customer journey dan mengembangkan kemitraan bisnis baru. Selamat bergabung Mas Handito, selamat siang. Dan silahkan nanti kalau misalnya pengen get in touch lagi dengan para speakers kita, bisa silahkan cek di LinkedIn Dr. Kartina Suri maupun Mas Handito Aji Saroso, supaya nanti bisa dapat ilmu baru dari beliau-beliau dari sosial media. Oke, terima kasih Mas Mbak. Kita mungkin langsung aja ya, kita udah gak sabar banget nih pengen tahu ilmu dari Mas Handito dan juga Mbak Kartina. Mungkin presentasi pertama dari Mbak Kartina. Mungkin selamat pagi menjelang siang kepada rekan-rekan yang hadir gitu. Kembali lagi di sini mungkin adalah kegiatan rutin mungkin ya gitu ya yang dilakukan oleh Zoho gitu. Kebetulan seperti tadi sudah disampaikan oleh Makruf, saya hanya ingin sekedar sharing sebetulnya gitu kan ya gitu, karena ini bukan sesi perkuliahan ya, walau gimana pun gitu. Ini adalah sesi santai. Jadi mungkin saya harapkan teman-teman juga bisa mungkin mulai berpikir-pikir kira-kira apa yang ingin di-sharing gitu kan. Tidak melulu nantinya juga harus pertanyaan sih sebetulnya gitu. Kita bisa brainstorming bareng-bareng, diskusi mungkin tentang hal-hal terkait CX sendiri gitu. CX itu sebetulnya nama keren banget kan ya gitu. Jadi kayak semua orang tuh taunya customer experience adalah CX gitu. Jadi ada sedikit dasar alasan kenapa back to basic dikatakan di sini gitu kan ya. Nanti mungkin bisa menangkap dengan jelas kenapa sebetulnya saya menyatakan topik ini sebagai back to basic gitu. Jadi karena memang
banyak sekali diskusi tentang CX gitu kan ya. Jadi kalau sedikit, istilahnya saya mungkin, membahas tentang lebih detail gitu, ketika mungkin di tahun-tahun sekitar 2012 gitu ya, saya memang shifting ke CX gitu, kemudian, pada saat itu memang secara, theoretical pun, masih sangat, susah ya, maksudnya belum terlalu banyak gitu pembahasan terkait dengan CX gitu kan ya gitu. Justru mulai-mulai banyaknya itu memang di tahun-tahun 2018 ke atas gitu ya sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang makin berkembang gitu ya. Jadi mungkin kalau di tahun 2012 kita ngomongin CX orang masih yang apa sih ini gitu kan ya gitu. Kalau sekarang minimal sudah banyak yang kenal dan mudah-mudahan tadi bahasanya Makruf semakin sayang ya dengan CX gitu kan ya gitu. Jadi balik lagi back to basic, saya di sini mewakili salah satu dari organisasi CX profesional gitu ya. Saya adalah tadi dijelaskan bahwa dikarenakan perkembangan CX yang sudah sangat ini ya gitu ya sangat menarik gitu ya. Jadi kegiatan yang biasanya gitu sangat berpusat di luar wilayah Asia gitu kan ya gitu. Sekarang ini mulai tahun lalu memang apa namanya lembaga profesional untuk CX ini mulai membagi berdasarkan wilayah-wilayah gitu. Jadi ada wilayah Asia salah satunya dan juga ada wilayah lainnya misalnya ada Afrika gitu kan ya, ada di daerah Eropa juga gitu selain di Amerika gitu. Jadi di regional sendiri kita ada beberapa leader gitu. Oke, itu mungkin sekilas perkenalan saya tentang CXPA gitu. Lalu kemudian harap bersabar ya. Sudah munculkah yang berikutnya? Ya, ini adalah polling pertama. Sorry, ya. Balik lagi tidak ada yang salah ya teman-teman. Maksudnya ini bukan right or wrong answer sebetulnya gitu loh. Tapi hanya ingin memastikan bahwa lebih bergerak ke arah mana sebetulnya gitu dalam hal ini sehingga memang ini masuk ke dalam topik pembahasan saya juga gitu. Mungkin dari pollingnya sepertinya sejauh ini di service excellence gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa paham juga gitu ya kira-kira kenapa sih kalau kita cerita CX pasti ujung-ujungnya ada ke service excellence gitu kan ya gitu. Jadi sebetulnya kalau di sini pembahasannya tadi yang saya katakan kenapa sih sebetulnya banyak yang menyatakan tentang service excellence gitu. Karena sebetulnya CX itu sangat ketat asal muasalnya dengan yang apa yang dikatakan dengan customer centricity gitu. Jadi makanya semua topiknya itu berputar ujung-ujungnya adalah ke service excellence gitu. Tapi sebetulnya kalau kita membahas dari mana sih sebenarnya muncul pembahasan tentang CX gitu. Salah satu yang menarik adalah apa yang dikatakan sebetulnya oleh Peter Drucker jauh-jauh sebelum customer experience itu dibakukan menjadi CX gitu. Di mana dia menyatakan bahwa yang namanya fokus bisnis itu pasti di attract and retain customer gitu ya. Jadi itu semua pasti kita tahu gitu. Dan salah satu cara untuk attract dan retain customer itu pastinya adalah melalui proses yang kita namakan service dan juga service excellence gitu. Jadi sebetulnya perkembangan CX itu kalau kita lihat evolusinya dari mana sih gitu. Jadi kalau secara theoretical di sini tuh sebetulnya banyak perkembangannya itu misalnya dari awalnya dulu ada research gitu ya. Jadi standar gitu, kita melakukan research gitu. Tapi kemudian dari research yang berkembang tadi juga digambarkan bahwa jauh di masa lalu bahwa udah ada pembahasan tentang manajemen gitu kan ya gitu. Dari istilahnya dari akarnya sendiri di manajemen kita lalu bergerak yang banyak dikenal oleh teman-teman mungkin adalah yang kita namakan sebagai mass marketing.
gitu ya. Dari mass marketing ini kemudian kita, merasa gitu ya secara perkembangan bisnisnya yang ada perubahannya gitu ya, bahwa di saat terjadinya mass marketing itu sebenarnya kita sudah menyadari bahwa, oh kita tahu nih ada customer, kita tahu nih butuhnya apa gitu ya, gitu. Tapi kemudian, dirasakan lebih perlu lagi gitu. Makanya kalau secara teoretikal kalau teman-teman ingat mungkin ada yang kita namakan, dari old era marketing menjadi mass marketing, kemudian yang agak lebih baru itu menjadi yang kita namakan sebagai relationship marketing gitu, ya. Jadi relationship marketing itu kenapa berkembang gitu ya, jadi baik itu kita misalnya dari, B2C organization maupun juga kita B2B organization gitu ya, bahkan industrial sendiri pun, kita banyak sebetulnya literatur yang dulu yang membahas tentang apa yang dinamakan dengan industrial relationship marketing gitu kan ya, ataupun services dari segi marketing. Jadi sebetulnya tidak peduli bahwa kita ada di service ataupun kita ada di non service, itu sebetulnya konteks relationship marketing itulah yang sebenarnya menjadi cikal bakal landasan untuk berkembangnya CX. Kenapa? Karena di relationship marketing itu sebetulnya kita banyak kemudian bergerak membahas gitu kan ya, kenapa sih retention penting gitu ya. Jadi dulu udah ada dibahas tapi kemudian belum ada suatu, fokus ke arah, betul ya gitu ya bahwa retention itu sangat-sangat penting. Nah retention itu sangat kencang dibahas di sekitar era tahun 90-an gitu ya, 90-an akhir tepatnya gitu ya, berkaitan dengan pentingnya retention, menjadi perhatian organisasi gitu ya. Jadi, itu juga yang kemudian lama-lama semakin bergerak sebagai yang kita namakan, customer focus organization gitu dan lain-lain. Nah dari di sana kemudian yang terakhir gitu kan ya, saya nggak bakal gambarkan keseluruhan evolusinya ya teman-teman, tapi kurang lebih yang terakhir yang menjadi salah satu landasan perkembangan, pembahasan CX itu adalah terkait dengan experience ekonomi, gitu ya. Apa sih sebetulnya experience ekonomi gitu ya? Experience ekonomi itu di sini orang tidak hanya membahas tentang acquisition, retention gitu ya, tetapi sudah membahas berbagai hal yang tadi kalau dilihat di video sudah dicatatkan sebagai apa sih sebetulnya value-nya gitu kan ya gitu. Apa sih sebetulnya yang butuh kita lakukan terhadap customer gitu ya sehingga di dunia yang namanya experience ekonomi ini kita bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya, interaksinya mereka yang mereka inginkan seperti apa, pilihannya seperti apa. Terus kalau kita tadi katakan kita lihat juga di video ada pembahasan tentang customer touch points gitu ya gitu. Itu adalah perkembangan dari pembahasan dasar di experience ekonomi sendiri gitu. Jadi itu semua yang melandasi evolusinya dari customer experience gitu. Nah, hal-hal apa saja sebetulnya yang bersinggungan dengan evolusi tadi gitu ya? Kalau saya dapat katakan sih sebetulnya, evolusi itu terjadi gitu ya di, sisi yang kita namakan sebagai, berbagai kebutuhan research itu juga ada gitu ya, sehingga terjadi juga, interaksi di sana gitu. Kenapa akhirnya pebisnis ini penting untuk, melakukan, research terkait dengan marketing, research terkait dengan customer gitu ya, gitu. Lalu kemudian ada juga, research terkait juga misalnya evolusi dari internet gitu kan ya. Belum lagi kalau teman-teman tahu, misalnya ada pembahasan tentang, yang lumayan sering bersinggungan nih dengan CX gitu ya, adalah pembahasan tentang, TQM gitu ya, TQM Total Quality Management. Oke. Lalu ada juga pembahasan tentang Six Sigma juga gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang dalam hal menerapkan customer journey ataupun touch points ataupun yang lain gitu ya, Kak. Jadi kalau kita sudah masuk, ke pembahasan nanti mungkin teman-teman saya undang untuk sharing juga kali ya gitu dalam sesi tanya jawab gitu. Apa pengalamannya memadukan antara Six Sigma dengan, customer experience sendiri gitu. Karena sebetulnya itu dua hal yang,
yang berbeda tapi bisa saling bisa diterapkan untuk saling mendukung, tetapi harus hati-hati dalam penerapannya. Sama juga dengan konsep TQM gitu ya. Tapi itu adalah perkembangannya. Lalu juga perkembangan yang lain tentu adalah yang tadi kan ya tadi evolusinya selain internet ada evolusi yang kita katakan .com, ya, evolusi e-commerce juga, terus evolusi di terkait dengan apa namanya perkembangan data dan teknologi juga. Dan kemudian di situasi ekonomi bisnis gitu ya, ada yang kita namakan dengan Great Recession gitu ya, ataupun global crisis gitu, sampai dengan yang terakhir itu adalah terjadinya pandemik gitu. Jadi ini mau tidak mau semua ini termasuk hal-hal yang men-set up apa yang kita namakan sebagai customer experience gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya gitu kan ya. Mungkin kita bisa masuk ke polling yang kedua ya. Oke. Oke, 100% there is no significant plan at this stage. Oke. Baru mulai pada jawab nih, Mbak. Ya. Oke, agak sedikit bergerak. We are still in the process of development. Mayoritas sejauh ini masih di there's no significant. Ya, sudah mulai bergerak. Nah, sambil teman-teman menjawab ini ya gitu. Jadi sebetulnya ini adalah suatu hal yang kita jawab. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi challenges gitu ya. Salah satu hal itu adalah pasti yang menjadi challenges adalah kita harus lihat dulu sebetulnya stagingnya si X tuh di dalam lini bisnis tuh seperti apa gitu kan ya gitu. Jadi makanya judulnya kenapa saya katakan engineering gitu kan ya ke dalam sektor bisnis kurang lebih adalah seperti ini gitu. Karena suatu pemahaman yang sangat lumrah bahwa ya pilihannya pasti antara di tengah-tengah ya, antara tidak ada significant plan atau mencoba dulu gitu ya, sampat oke lah kita terapkan gitu kan ya. Tapi kemudian sebetulnya konkretnya apa sih sebetulnya yang kita namakan sebagai CX sendiri gitu. Jadi kalau kita mengacu gitu ya, sebetulnya konsep CX itu jelas dia sangat terkait dengan yang namanya kalau sekarang kita kenal dengan namanya omnichannel. Di omnichannel itu sebetulnya kita lihat bahwa customer itu dalam perjalanannya itu sangat erat interaksinya dengan yang kita namakan sebagai multiple touch points gitu kan ya. Jadi juga di sini juga kalau misalnya dari services logic gitu ya, kita anggap bahwa memang sangat erat dengan yang namanya customer responses gitu ya gitu. Jadi dan juga kita bisa gambarkan bahwa bagaimana pentingnya CX itu diukur dari sisi yang namanya pre, during, and after purchase gitu ya. Jadi sepertinya itu adalah pemahaman yang setidaknya standar, tetapi menyatakan dia standarnya itu sebetulnya tidak segampang apa yang kita ingin sampaikan di sini gitu kan ya gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah implemented di some areas, mungkin kita bisa diskusikan di some-nya itu seperti apa gitu kan ya. Dan sebetulnya potensinya CX sendiri untuk dimanfaatkan lebih itu seperti apa gitu. Itu adalah kaitannya gitu. Jadi kalaupun tidak punya significant plan, kira-kira kenapa ya gitu. Saya ada pembahasan mungkin di slide-slide berikutnya gitu ya. Kenapa sih sebetulnya apa yang terjadi gitu sehingga kita dapat menyatakan bahwa oke, konsepnya CX itu harus diukur di pre, during, sama post gitu ya. Tetapi kenapa ya gitu ya, CX ini akan menjadi suatu hal yang masih kita katakanlah dalam tanda petik itu adalah suatu hal yang mahal buat organisasi, suatu hal yang bisa kita katakan itu menjadi suatu hal yang fancy gitu kan ya gitu. Menurut saya adalah ini adalah diskusi yang sangat umum yang bisa kita miliki. Kenapa? Karena memang di sisinya sendiri gitu ya dapat kita katakan bahwa kurang lebih yang namanya CX itu gitu ya mungkin kalau kita bisa kaji lagi lebih dalam tuh
banyak hal, banyak item yang menjadi contoh, tetapi kemudian menjelaskannya tidak segampang itu sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya contoh di sini, lebih dari 1 dekade, tapi memang penelitian terkait dengan CX ini juga sudah sangat banyak gitu ya. Contoh-contohnya juga sudah sangat banyak terkait dengan customer experience, brand experience, user experience gitu ya. Salah satu contoh yang sepertinya kalau kita bisa katakan yang apa gunanya sih gitu ya Starbucks menerapkan apa yang kita namakan sebagai CX, BX gitu kan ya, UX gitu kan ya, gitu. Kenapa sih mereka menerapkan itu? Mungkin bisa baca-baca dasar landasannya gitu ya, terkait kenapa apa sebetulnya yang ingin dicapai Starbucks di sini gitu kan ya, gitu. Konsepnya mereka dengan reserve kalau teman-teman tahu gitu ya, reserve itu adalah suatu konsep yang sebetulnya sayangnya memang di kita tidak ada contoh yang sangat kuat gitu ya untuk Starbucks Reserve-nya gitu. Tetapi di negara-negara lain itu ada beberapa contoh implementasi Starbucks Reserve yang sangat kuat gitu. Sehingga kita bisa memahami antara kenapa ya untuk seorang kelas Starbucks itu dia tiba-tiba harus memakai AI gitu kan ya gitu. Apa pentingnya bukannya jualan kopi ya jualan kopi aja gitu kan ya gitu. Apa gunanya dia menerapkan itu semua untuk yang kita namakan sebagai brand experience-nya dia gitu. Lalu apa sih terjadinya persinggungan antara brand experience dengan customer experience gitu. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya penting untuk kita pahami dulu sebelum kita menjalankan suatu strategi gitu. Jadi yang namanya customer experience management itu pasti dia akan merupakan suatu hal yang menjembatani antara brand strategi sendiri, antara customer experience sendiri, dan juga istilahnya mengimplementasikan apa yang dinamakan sebagai user experience gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu dari sisi saya. Nah kalau tadi kita kembalikan lagi, sayang nih agak lama ya. Jadi oke. Jadi sebetulnya kalau tadi ada sedikit penggambaran adalah perannya customer itu, perannya juga company itu ada di mana sih sebetulnya gitu. Itu yang sebenarnya kita ingin sampaikan gitu. Jadi ini kurang lebih gambarannya. Lalu kemudian kalau tidak salah ini ada polling lagi yang saya berikan gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak jumping terlalu. Ya, jadi nanti ada polling lagi, mungkin saya selesaikan dulu aja pembahasannya gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi key challenges di CX sendiri saat ini gitu. Itu kalau di polling itu what are your challenges ya. Tuh. Sudah saya running, mungkin silahkan teman-teman sambil menjawab apa sih sebetulnya menjadi challenges gitu di dalam CX sendiri. All of them. Semuanya masalah, Mbak. Semuanya tantangan. Semuanya masalah ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita sendiri ya, kalau di CXPA sendiri kita melihat banyak sekali orang yang kalau kita katakan yang title CX itu pun sendiri juga beraneka ragam. Jadi kalau kembali ke teman-teman tadi menjawab di polling yang pertama gitu ya, gitu. Kenapa kadang-kadang ada yang memang betul-betul customer office, ada yang customer experience gitu ya, benar-benar clear. Ada juga yang menjawabnya sebagai service excellence, macam-macam sih sebetulnya title-nya. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja gitu, setidaknya di role di sisi Asia pun sama kurang lebih di sana gitu. Jadi kalau memang semua hal ini menjadi problem gitu ya, sebenarnya tidak ada yang perlu diherankan di sini gitu kan ya, karena kembali lagi getting management support pastinya memang tough karena balik lagi roadblocks tadi ya kalau mungkin tadi saya slide-nya agak loncat gitu ya. Jadi sebetulnya tantangan ataupun roadblocks yang ada di customer experience itu sendiri adalah apa? Satu, tuntutan bisnis. Ya, apalagi kemarin ini contoh kasusnya kita baru habis dari pandemi terus di-hit lagi dengan economic ini ya gitu ya, economic conditions gitu.
yang tidak terjadi hanya di kita, hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia mengalaminya gitu ya. Itu menjadi tuntutan bisnis di mana-mana adalah harus cepat, harus bisa kasih instant results gitu ya. Jadi kenapa kalau di sini teman-teman bilang getting management support gitu ya, deliver issues itu semuanya pasti ada. Karena kenapa? Kalau udah megang customer office atau megang customer experience diharapkan bahwa itu menjadi seperti dokter yang begitu dikerjakan sesuatu langsung ada deliver results gitu ya. Teman-teman penyedia platform juga mungkin sama ya gitu, diharapkan begitu langsung diterapkan lalu kemudian langsung ada magic magic answer gitu ya, bahwa oke, semuanya ada di sana gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, itu bukannya suatu hal yang balik lagi sama seperti perkembangan teorinya si X sendiri gitu ya, perkembangan dari sisi profesionalnya juga si X profesional itu sendiri juga masih belum mature gitu kan ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah suatu hal yang memang kita untuk build gitu ya. Jadi pastinya tantangannya adalah tuntutan untuk menyampaikan results gitu kan ya gitu, bahwa ini harus di-deliver sekarang, kondisi bisnisnya lagi tidak istilahnya mumpuni gitu kan ya. Lalu kemudian impact-nya nggak ada dalam segi instan gitu. Itu adalah suatu hal yang gampang. Tapi kembali lagi rule of the game yang standar tetap adalah pastikan sebetulnya kita paham terhadap bisnis case-nya kita apa, business issues yang mau kita pecahkan nih apa, sehingga mungkin kalau memang ada business issues, permasalahan terkait manajemen support dan budget itu bisa jadi selesai gitu kan ya gitu, atau setidak-tidaknya kita masih ada mendapatkan istilahnya kalau di istilah gampangnya itu adalah proof of concept gitu ya. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan proof of concept gitu ya, walaupun tidak grande tetapi setidaknya hal-hal kecil gitu ya yang dapat kita pastikan untuk ada impact-nya. Lalu kemudian adalah permasalahannya di CX sendiri adalah kalau tadi ada yang melihat di situ ada salah satu pilihannya adalah deliver the best CX gitu kan ya gitu. The best CX itu adalah bukan suatu hal yang berdiri sendiri, tapi the best CX itu adalah perpaduan antara dari hulu ke hilir maksud saya di sini. Jadi balik lagi gitu ya, bisnis strateginya harus tepat gitu ya, bisnis case-nya juga harus tepat. Lalu kemudian kalau kita mau ceritakan gitu ya, kita punya banyak sekali pengukuran gitu, dan rata-rata pengukuran itu biasanya dikaitkan dengan customer, yaitu customer satisfaction biasanya, NPS kalau kita kenal, lalu ada pengukuran tentang misalnya customer lifetime value, lalu ada kalau secara theoretical tuh ada juga yang kita namakan sebagai EXQ juga ada atau CXQ juga ada, jadi macam-macam. Lalu mungkin disupport oleh teknologi juga kita bisa ngelihat yang namanya customer journey, analytics, customer retention, itu semua adalah perpaduan gitu ya. Jadi intinya adalah detailnya adalah keseluruhan hasil ini kita harapkan bahwa kalau memang business issues-nya memang bergerak adalah ke personalization, mungkin dengan ini kita mewakili perpaduan CX dan DX dan UX, kita bisa deliver yang namanya personalizations, kita bisa deliver yang namanya product offerings yang baru, kita bisa deliver yang namanya inovasi gitu kan ya gitu, dan juga hal-hal yang terkait dengan customer delivery lainnya. Mungkin itu dari saya dulu, maaf agak sedikit terlewat waktunya kayaknya ya. Terima kasih teman-teman Zoho. Ya, thank you Dr. Kartina, luar biasa banget ilmu yang disampaikan di siang hari ini. Daging semua Mbak. Sampai saya mau mana nih yang disimpulin, karena ternyata semuanya ini adalah kesimpulan gitu. Thank you banget Mbak Kartina atas presentasinya. Nah, kalau buat rekan-rekan lainnya nih yang barangkali tadi udah punya banyak pertanyaan dari yang disampaikan oleh Dr. Kartina, bisa silahkan dicatat dulu atau boleh juga langsung diketik dulu aja di kolom Q&A, nanti akan dibacakan oleh moderator kami begitu. Jadi supaya nanti pertanyaannya nggak kelupaan atau kelewatan gitu. Nggak apa-apa dicatat dulu di kolom Q&A, atau mungkin kalau misalnya dicatatnya di kertas atau di laptop, bisa nanti ditanyakan secara langsung gitu ya ke Mbak Kartina gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah dengarkan
presentasi dari Mbak Kartina. Berikutnya kita akan ikuti presentasi dari Mas Sandito, Country Lead of Zoe Indonesia. Oke, sudah siap sepertinya ya Mas Sandito? Nyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Kartina tadi. Silakan. Ini udah muncul kan ya? Sudah, Sudah Mas. di layar ya? Oke. So, thank you semuanya. Selamat siang. Terima kasih juga tadi dari Mbak Kartina udah menyampaikan materi yang sangat useful sekali terkait dengan apa itu customer experience, kemudian bagaimana kaitannya antara customer experience dengan user experience, dan juga beberapa hal-hal basic lainnya yang memang teman-teman perlu ketahui, terutama untuk teman-teman yang masih awam, teman-teman yang masih baru berkecimpung di dunia CX atau customer experience. Nah, ketika kita ngomong terkait dengan CX, tadi juga sempat dibahas adanya personalisasi, kemudian juga ada beberapa hal yang memang harus dilakukan yang berbeda untuk bisa membuat customer experience yang lebih baik. Nah, untuk membuat customer experience yang lebih baik itu kita butuh bantuan yang namanya teknologi. Jadi kalau tadi Dr. Kartina sudah membahas terkait dengan konsepnya seperti apa, nah saya akan membahas terkait dengan teknologinya itu seperti apa sih, teknologi-teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa deliver a great customer experience. Tapi sebelum saya membicarakan terkait dengan teknologi, saya hanya akan sedikit wrap up terkait kenapa sih kok customer experience itu penting. Jadi ini ada beberapa statistik yang saya ambil dari PwC sama HubSpot terkait dengan pentingnya customer experience itu untuk sebuah bisnis. Yang pertama, bahwa 63% dari customer itu mereka willing to share more information kepada perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan good customer experience. Maksudnya apa? Jadi ketika mereka itu memberikan customer experience yang bagus, customer itu mereka mau share lebih detail terkait dengan preferensinya mereka mau share lebih detail terkait dengan apa yang menjadi kesukaannya mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan di masa depan, itu akan lebih mudah untuk kita menggali informasi tersebut dari customer. Dan informasi ini tentu merupakan informasi yang penting untuk kita bisa memenangkan mereka, nggak hanya di saat sekarang, tapi juga membuat mereka loyal terhadap brand dan produk service yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, kenapa customer experience itu penting? Ini juga ada statistik bahwa 1 dari 3 customer akan walk away atau akan meninggalkan brand hanya karena satu bad experience. Jadi mereka kalau misalkan udah quote and quote gak baik kalau bahasa Jawa gitu ya, kecentok sekali, mereka itu udah nggak mau balik lagi. Jadi mereka itu harus kita layani secara konsisten, mereka harus kita serve dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, karena sekali saja mereka itu dapat yang namanya bad experience, 1 dari 3 orang itu nggak akan mau beli produknya lagi. Meskipun mereka awalnya mereka sering gitu ya beli, kemudian beberapa ada repurchase, tapi ketika mereka mendapatkan 1 kali bad experience, itu akan meninggalkan brand dan mereka tidak akan loyal lagi. Kemudian statistik yang ketiga, perusahaan yang menerapkan great company experience itu bisa menjadi perusahaan yang more profitable daripada companies yang mereka tidak menjalankan customer experience. Kenapa seperti itu? Karena we know bahwa untuk bisa mendapatkan new customers itu cost untuk customer acquisition itu jauh lebih besar dibandingkan cost of customer retention. Jadi it is very important untuk kita menerapkan yang namanya customer experience supaya apa? Supaya company pun juga more profitable, supaya effort untuk mendapatkan dan untuk menghasilkan revenue itu menjadi jauh lebih mudah dan tidak se-effort dibandingkan dengan kita tidak menerapkan yang namanya customer experience. Dan statistik yang terakhir bahwa 2 dari 3 customer itu mereka mengharapkan perusahaan yang ngerti terkait dengan needs-nya mereka, yang ngerti terkait dengan apa yang mereka mau, ngerti dengan apa yang mereka harapkan. So that's why customer experience is an integral part on your business. Kalau saat ini teman-teman tadi di pollingnya Dr. Katina juga bilang banyak yang menyampaikan kalau banyak yang belum secara signifikan untuk menerapkan customer experience. Yuk, ayo kita mulai bangun customer experience-nya, kita mulai coba set strateginya seperti apa, kita coba set prosesnya seperti apa, execution-nya seperti apa,
dan teknologi wise-nya seperti apa itu bisa mulai di-planningkan, bisa mulai direncanakan, dan bisa mulai diimplementasikan karena itu penting untuk bisnis. Nah, untuk kita bisa mendeliver atau kita bisa memberikan great customer experience, kita nggak bisa hanya memberikan yang sifatnya biasa-biasa aja atau gampang-gampang aja. Contohnya kayak gimana? Let's say kita kasus untuk rumah sakit deh. Untuk rumah sakit kita pengennya meet the needs-nya apa sih? Kita datang ke dokter, kita sembuh gitu kan. So that's a very basic needs ketika kita pengen datang ke rumah sakit, kita dilayani dengan baik dan kita sembuh setelah dari rumah sakit. Tapi kalau kita hanya memberikan itu saja, we only meet basic needs atau hanya sekedar, "Oh, that's fine." Banyak yang melakukan seperti itu. Tapi kita harus do beyond what is needed. Saya kasih contoh, jadi saya ada langganan rumah sakit di tempat saya, jadi saya tinggal di Semarang. Jadi ada satu rumah sakit di Semarang, rumah sakit umum daerah di Semarang, itu mereka boleh saya bilang memberikan yang namanya customer experience yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Mulai dari saya mendaftar itu mudah karena mereka sudah punya aplikasi. Jadi saya bisa daftar lewat aplikasi, di sana juga sudah ditentukan jamnya seperti apa. Kemudian ketika di waktu yang ditentukan saya belum datang, dari rumah sakit itu akan ngasih reminder-nya juga. Bapak, Ibu, ini dokternya sudah datang, silakan untuk segera datang. Jadi mereka bisa memberikan reminder-nya juga. Dan kemudian kalau seandainya memang masih ada antrian gitu ya, masih ada masa tunggu untuk pasien yang berkunjung juga yang lainnya, mereka juga menyediakan yang namanya kayak kopi, kemudian teh, kemudian snack-snack, dan itu mereka sediakan secara gratis. Which is itu sangat bermanfaat juga kan kalau seandainya daripada kita bosen, oh ya udah deh kita sambil ngopi dulu, sambil ngeteh dulu. Jadi itu yang mereka lakukan. Dan on top of that, jadi ketika istriku kemarin perlu dirawat karena operasi, karena melahirkan perlu operasi sesar, setelah kita keluar dari rumah sakit, mereka itu nggak sekedar ngelepas kita gitu aja. Jadi mereka ada yang namanya semacam kayak post sale service-nya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan kunjungan. Jadi 1 minggu setelah kita pulang ke rumah, setelah istri dirawat di rumah sakit sekian lama dan kita diperbolehkan pulang, mereka datang berkunjung ke rumah untuk mereka bisa melihat progresnya seperti apa sih, hasilnya seperti apa, dan mereka juga membawakan semacam kayak ada bingkisan untuk sekedar, "Ini ya, semoga cepat sembuh." Jadi hal-hal yang sebenarnya it's very simple, tapi itu benar-benar ngena gitu di kita. Jadi you can find a way gimana caranya untuk bisa deliver yang namanya great customer experience dan nggak harus sesuatu yang mahal-mahal banget. Aktiviti-aktivitinya atau inisiatifnya itu bukan sesuatu yang costly sebenarnya. Jadi you can find a creative way yang bisa membuat orang itu engage, yang bisa membuat orang itu loyal to your brand, tapi dengan cara yang sangat efektif. Dan itu dibutuhkan supaya kalian bisa deliver great customer experience. Nah, ini ada contoh lagi, ini kasus untuk bengkel. Ini saya akan sedikit membedakan antara customer service dengan customer experience. Jadi ini juga masih ada beberapa misconception yang sering saya dengar terkait dengan, oh customer experience itu berarti kita harus melayani pelanggan, quote and quote. Jadi pelanggan itu dalam artian mereka yang sudah jadi pelanggan. Padahal sebenarnya tidak. Kalau misalkan kita ngomong konteksnya customer service, jadi kita hanya melayani mereka ketika mereka melakukan calling. Tapi kalau seandainya kita ngomong customer experience, bahkan ketika mereka sebelum mereka datang ke workshop, mereka itu udah ngasih reminder duluan nih, "Pak, Ibu, sekarang jadwalnya untuk servis loh. Ini servisnya tanggal sekian ya, kalau misalkan mau kita bisa booking-kan." Jadi mereka bisa kirim reminder-nya. Kemudian saat customer pun juga ulang tahun, si workshop ini atau bengkel ini mereka juga mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dan disertai dengan semacam kayak voucher diskon yang bisa dipakai untuk mereka bisa menggunakannya ketika masuk ke bengkel. Jadi customer experience dan customer service ini dua hal yang berbeda. Kalau customer service hanya serve the customer, kalau customer experience ini memberikan experience atau memberikan hal yang bisa membuat orang lain itu senang menggunakan brand-nya kita dan berinteraksi dengan brand-nya kita.
Dan ketika kita membicarakan terkait dengan customer experience is built up throughout the buying journey. Jadi kita nggak bilang bahwa customer experience itu hanya setelah mereka jadi customer kita aja, atau ketika mereka menggunakan jasanya kita. Nope. Jadi customer experience itu terjadi sebelum purchase itu terjadi, saat purchase terjadi, dan setelah purchase terjadi. Maksudnya seperti apa? Gampangannya kayak gini, ketika kita mau membeli suatu barang, kita belum beli barangnya nih, kita mau membeli barang tapi sales-nya mereka nggak memberikan penjelasannya oke, katakanlah gini, kita datang ke toko gitu ya, kemudian kita pengen nyari TV. Nah, kalau misalkan sales-nya itu dia mukanya jutek, kemudian dia nggak bisa menjelaskan terkait dengan fitur-fitur di dalam TV-nya itu dengan baik, apakah kita akan tertarik? No. Jadi customer experience itu terbentuk sejak sebelum purchase itu terjadi. Even ketika kita pun melakukan yang namanya kayak campaign atau marketing, itu juga sudah termasuk di dalam namanya customer experience. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya kita melakukan campaign-campaign yang quote and quote itu justru menimbulkan kontroversi. Dan ketika itu terjadi, apakah ada orang yang respect? Tentu tidak kan. Ketika campaign-campaign-nya itu justru malah menghasilkan sesuatu yang negatif, of course dari experience-nya kita juga akan mempertimbangkan, "Oh, ngapain sih aku pakai brand ini? Oh, dari campaign-nya aja mereka udah kayak gini, kenapa aku harus menggunakan service-nya mereka?" Meskipun mungkin service-nya mereka baik, meskipun mungkin mereka secara produk, secara services itu oke, tapi karena pada saat mereka melakukan campaign itu nggak baik, so the customer experience doesn't happen. Pada saat mereka melakukan pembelian, yes of course it is important seperti yang tadi aku jelaskan tadi ketika aku di rumah sakit, bahwa mereka memberikan experience yang berbeda, mereka memberikan service yang lebih, dan ketika post purchase pun itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya post purchase itu kita nggak layani mereka, mereka nggak akan loyal ke brand-nya kita. Mereka akan, oke ya udah sekedar one time purchase, ketika mereka perlu ada pembelian lagi, bisa jadi mereka ke produk kompetitor. Kenapa? Karena kita nggak menyediakan post purchase yang baik. Kita nggak menyediakan kayak misalkan, oh kita mau pasang TV nih, tapi karena kita nggak bisa, dari penjual itu mereka nggak menawarkan solusi apapun. Misalkan, oh ya udah Pak, Bapak pasang sendiri aja, kita nggak bisa bantu pasang. Nah, hal-hal seperti itu yang di post purchase itu juga sangat menentukan apakah nanti pelanggan itu akan kembali lagi ke kita atau pelanggan itu justru akan mencoba untuk produknya kompetitor. Dan ketika kita bilang customer experience, itu juga terjadi di multiple channels, nggak hanya di satu channel tertentu aja. Misalkan kita punya kayak sosial media, kita punya website, kita punya email, kita punya WhatsApp yang untuk kita pakai komunikasi. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita hanya aktif di beberapa channel tertentu, tapi di channel lain kita nggak terlalu aktif. Misalkan ada orang yang WhatsApp, kita gercep nih, kita bisa nge-reply cepet. Tapi begitu ada orang yang nge-DM di Facebook, kita responnya lambat. Nah, itu kan juga memberikan experience yang kurang baik. Jadi ketika kita membicarakan yang namanya customer experience, itu harus konsisten all throughout the channels. Jadi kita nggak bisa milih nih, oh kayaknya aku mau bagusin yang di website-nya aja nih, aku bagusin supaya experience-nya itu bagus. No, itu nggak bisa. Jadi ketika kalian mau memberikan yang namanya great customer experience, harus konsisten di semua customer touch point yang kalian miliki. Kalau misalkan kalian punya email itu juga harus oke, website-nya pun juga harus oke. Kalau misalkan punya offline store-nya harus oke. Dan untuk misalkan punya untuk komunikasi menggunakan WhatsApp, WhatsApp-nya pun juga harus oke. Jadi all the channels that you are utilizing to interact with your customer itu semua harus konsisten menampilkan yang namanya customer experience. And I know it's hard, terutama karena customer itu mereka demanding gitu. Mereka itu ingin diperlakukan berbeda. Setiap orang itu pengen diperlakukan secara personal. Saya dan Mbak Kartina mungkin preferensinya beda, jadi nggak mungkin kita dilayani dalam cara yang sama. So we would like to be treated in personalized way. Dan ini juga membuat brand itu jadi lebih sulit gitu kan. Kalau seandainya kita nggak tahu profilnya customer, gimana kita bisa untuk men-treat mereka in the personalized way. Kemudian mereka juga berharap kalau mereka senang, "Oh, aku senangnya pakai Twitter, aku mau kontak lewat Twitter deh." Jadi
kita juga harus memiliki channel yang luas. Karena customer itu mereka pengen untuk bisa nge-reach out ke brand di channel yang mereka pinginkan. Mungkin saya suka lewat Twitter, mungkin Mbak Kartina lebih senang lewat WhatsApp, atau mungkin Mas Ma'ruf lebih senang lewat lewat Facebook, atau mungkin lewat channel yang lain. Nah, itu kita harus bisa pertimbangkan bahwa customer itu sekarang tuntutannya seperti itu. Mereka mengharapkan yang namanya ada multi channel atau multi touch point yang bisa mereka gunakan untuk interaksi dengan brand. Dan mereka juga berharap anywhere and anytime. Mereka bangun jam 1 malam, mereka kepikiran, "Oh, aku mau beli produk deh." Itu harus ada yang melayani. So, can you imagine how demanding they are kalau seandainya jam 1 nggak ada orang yang respon atau nggak ada sistem yang bisa ngerespon itu, kayak gimana? Pasti mereka akan kecewa. It leads to the bad experience. Dan yang terakhir, itu juga terkait dengan yang namanya data privacy and security. Bahwa sekarang banyak customer itu mereka yang sudah sangat concern-nya itu sangat tinggi terhadap namanya data privacy and security. Jadi kita juga harus mempertimbangkan ketika kita mau men-serve mereka, harus mempertimbangkan juga dari sisi data privacy and data security-nya seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kita minta, misalkan ya, ada pembelian terus kita minta datanya mereka itu lengkap banget padahal kita nggak butuh data itu untuk kita olah secara personalized untuk kita bisa memberikan service yang lebih untuk mereka. Jadi sometimes hal-hal tersebut masih sering terjadi. Kadang-kadang mereka apa ya, beberapa brand itu yang saya tahu overly overly capture our data, tapi mereka nggak concern terhadap our data privacy and our data security. Jadi kita harus pertimbangkan terkait dengan data privacy and security ketika kita mau serve yang namanya customer experience. Dan of course untuk kita bisa men-serve mereka, ada banyak communication channel yang bisa kita gunakan untuk reach bisnis tersebut. Dan communication channel ini ada di masing-masing. Jadi sales mereka punya communication channel-nya sendiri, marketing mereka punya communication channel-nya sendiri, support mereka juga punya channel-nya sendiri. Jadi semuanya itu mereka punya channel-nya mereka masing-masing. Jadi sales punya sendiri, marketing punya sendiri, support punya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai brand, terutama dari sisi kita di brand ya, kita bingung nih, oh kita harus hop dari satu channel ke channel lain nih, dari awalnya ke Instagram, kita pindah ke WhatsApp, dari WhatsApp kita pindah ke Facebook, dari Facebook kita pindah ke email, dan itu bikin challenges karena kita harus hopping dari one channel to other channels. Dan itu pun juga menambah kompleksitas dari namanya multi channel engagement dan juga menambah yang namanya contextual customer information. Jadi kita susah untuk bisa mendapatkan contextual customer information kalau seandainya channel-nya itu beda-beda dan terpisah-pisah, datanya itu nggak menyatu menjadi satu data yang single source of data. So that's why di sini perannya teknologi menjadi integral part to deliver end-to-end customer experience. Kalau kita ngomong teknologi, sebenarnya teknologi apa saja sih yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa deliver end-to-end customer experience? Ada beberapa. Jadi misalkan kayak untuk campaign software, kemudian untuk web builder, social media software. Jadi tools-tools ini yang bisa kalian pakai untuk bisa menjaga interaksi dengan customer itu dengan lebih baik untuk melakukan campaign dengan lebih baik. Ada juga tools untuk chat, di mana teman-teman bisa meng-engage customer yang datang ke website-nya teman-teman. Jadi ketika mereka datang ke website, kita bisa proaktif nih, kita bisa proaktif untuk mulai chat, kita bisa proaktif untuk mulai menyapa mereka. Kalau misalkan mereka memang butuh bantuan, kita juga bisa kayak langsung call mereka directly from the website. Jadi chat tools yang seperti ini itu juga sangat dibutuhkan untuk kita bisa engage mereka dan memberikan experience yang berbeda. Dan kita juga butuh yang namanya CRM. CRM itu untuk apa? Untuk memanage customer data yang tadinya banyak tadi, untuk bisa ke centralize menjadi satu platform, di mana kita nggak perlu hopping dari satu channel ke channel lain. Jadi kalau misalkan kita mau melihat ada komunikasi apa sih yang di WhatsApp, di email, di Facebook, dan any other channels yang kita gunakan, itu semuanya udah bisa
tersentralize di satu sistem, which is di CRM. Dan itu sangat penting supaya kita bisa tahu tuh konteks pelanggan itu dia membicarakan tentang apa, mereka juga mengharapkan tentang apa, semuanya itu bisa tersentralize di dalam satu sistem. Kita juga butuh yang namanya kayak social monitoring tools atau social intelligence. Kalau seandainya dari customer itu mereka mention our brand, either itu positif atau negatif, kita bisa langsung merespon saat itu juga. Dan kita bisa bikin yang namanya automation tuh. Oh, kalau seandainya mereka memang ada yang mention, nah itu bisa langsung kita push ke CRM, kemudian itu bisa kita assign ke orang tertentu supaya bisa ada follow up lebih lanjut. Jadi ini bisa mempercepat juga proses untuk kita berinteraksi dengan pelanggan. Ada juga customer support software nih, kalau misalkan mereka ada komplain atau mereka ada isu ataupun mereka ada kayak misalkan feedback, nah itu kita juga bisa layani mereka dengan menggunakan customer support software, di mana kita bisa mengelola semua yang mereka butuhkan. Kita bisa mengelola terkait dengan feedback-feedback yang mereka itu dari satu platform, meskipun mereka feedback-nya itu datang dari beberapa channel, itu semua bisa tercapture di dalam satu channel yang lebih simple dan itu memudahkan kita untuk mengelola yang namanya customer feedback. Ada customer survey untuk kita bisa dapat responnya dari mereka terkait dengan services-nya kita, terkait dengan produknya kita, atau terkait dengan hal-hal lain, ini kita juga bisa capture nih, yang biasa kita umum dipakai kayak misalkan NPS survey, ataupun CSI survey, ataupun survei-survei yang lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan feedback dari customer. Terkait dengan namanya personalized journey, of course kita butuh yang namanya marketing automation. Jadi kalau misalkan mereka yang awalnya senangannya untuk beli pakaian untuk pesta. Nah, of course kita juga bisa build personalized customer journey-nya sesuai dengan preference mereka dengan menggunakan yang namanya marketing automation supaya nggak salah nih. Mereka yang pengennya apa, tapi dikasihnya materi tentang apa. Mereka yang suka mancing, tapi kita kasih materi tentang otomotif bisnis kan nggak nyambung kan. Jadi marketing automation itu bisa membantu untuk kita build personalized customer journey. Ada juga artificial intelligence. Artificial intelligence ini untuk bisa membantu brand berinteraksi dengan customer itu dengan lebih baik dan lebih cepat dan mengurangi gampangnya mengurangi respon time dari agen atau dari orang tersebut. Dengan adanya AI, dengan banyak fitur-fitur AI saat ini tersedia, itu bisa membantu untuk melayani pelanggan jadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu analytic tools. Analytic tools ini bisa digunakan untuk mengolah data yang dimiliki itu menjadi suatu insight. Dan dari insight tersebut, kita bisa mengambil yang namanya suatu decision yang tepat. Of course, a lot of technology are needed to deliver a great customer experience. Dan untuk itu saya mau tanya nih ke teman-teman, saya mulai pooling, kira-kira berapa banyak sih customer teknologi yang teman-teman gunakan saat ini? Silakan, itu sudah saya mulai untuk pollingnya, silakan dijawab. Oke, ada yang jawab 3 software, 3 sampai 6 software. Ya, lumayan banyak juga ya berarti ya. Oke, kita tunggu. Ada lagi yang mau jawab? Ini baru 8. Oke, rata-rata 3, 6, ada yang lebih dari 6 juga, tapi kebanyakan kurang dari 3 ya, yang teman-teman miliki. Oke, kita lihat deh dari statistik yang saya ambil dari Statista. Ini sudah muncul lagi ya slide-nya ya. Nah, kira-kira berapa banyak sih apps yang digunakan oleh organisasi atau oleh bisnis itu? Kalau kita ngelihat ini dari 2015 sampai ke 2021 itu perkembangannya jauh banget. 2015 mereka rata-rata hanya pakai sekitar 8 software, tapi di 2021 itu sudah menjadi 110 software. Can you imagine how many software are needed untuk bisa
membantu bisnis menjalankan bisnisnya supaya lebih efektif. Software-nya apa? Macam-macam. Ada software untuk collaboration, software untuk finance, software untuk marketing, software untuk sales, dan itu banyak sekali software yang digunakan. Jadi kita butuh banyak software untuk bisa running bisnis secara lebih efisien. Dan kita juga realize bahwa vendor untuk teknologi itu pun juga tambah banyak. Yang awalnya di tahun 2011 hanya 150 vendor, di tahun kemarin tahun 2022 itu nyampe hampir 10.000. So, ini kelipatannya sangat luar biasa. Can you imagine bahwa dari 2011 ke 2022 vendor itu sekarang banyak bermunculan untuk mereka menawarkan teknologi-teknologi untuk bisa membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis itu lebih baik. Nah, kalian pasti bilang kan bahwa, "Oh, kalau misalkan banyak vendor berarti enak dong. Saya punya banyak pilihan kan. Saya bisa punya banyak opsi nih kalau seandainya saya nggak cocok sama yang satu, saya bisa pakai yang lain. Atau saya pakai vendor yang banyak deh, supaya saya lebih mudah untuk mengelola pelanggan." Is that true? Ayo mari kita coba tanya ke teman-teman. Nah, tadi kan ada yang jawab kurang dari 3, ada yang jawab lebih dari 3. Sekarang saya launching pool-nya lagi. Kita pool yang terakhir nih. Nah, pool yang terakhir yaitu tantangan terbesar menggunakan software yang berbeda itu apa sih? Ayo silahkan dijawab. Belum ada yang jawab ya. Ini pool saya muncul kan? Muncul, Mas. Rekan-rekan bisa jawab, ada di kolom polls. Jadi silahkan bisa diisi. Di kolom polls bisa diklik pilihannya apa aja. Oke, udah mulai nih, Mas. Udah mulai menjawab. Ini perasaan dari tadi kalau ditanya terkait dengan challenges selalu jawab semuanya ya. Iya juga, Mas, ya. Tadi yang pollingnya Dokter Kartina ketika tanya challenges juga jawabannya semuanya. Oke, tapi ini ada yang menarik. Ini ada yang menjawab bahwa salah satu problem utamanya adalah data integrity. Jadi antara satu software dengan software yang lain itu mereka nggak ada integrasi, mereka berdiri sendiri dan itu akhirnya membuat orang itu, oh satu software dengan software lainnya kok beda-beda sih. Bahkan antara sales sama marketing itu datanya beda, padahal seharusnya itu mereka kan punya data yang sama kan. Dan that's always become the problem, bahwa ketika kita menerapkan banyak software dan disitulah muncul yang namanya masalah. Dan kalau kita lihat sebenarnya masalahnya apa saja sih? Masalah utama, complexity, kemudian ada high cost. Kenapa? Karena kalian punya banyak vendor, of course ada banyak cost yang memang perlu lebih di-spend untuk menggunakan software tersebut. Ada terkait dengan implementation difficulties, frequent product update, time consuming, lack of integration, dan juga terkait dengan staff training. Karena beda software akan beda UI-nya, akan beda UX-nya, akan beda cara penggunaannya, dan ini membuat orang pun memerlukan lebih banyak waktu untuk bisa menggunakan platform atau menggunakan software tersebut. Dan terkait dengan data integrasi, yes that's true. Saat ini kita punya namanya silo approach. Marketing itu berdiri sendiri, sales punya data sendiri, even tim support pun mereka juga punya data sendiri. Yang bisnis seharusnya kita buat semuanya itu menjadi satu integrated approach. Jadi kalau seandainya kita ada sales, kemudian ada marketing, ada back office, ada field service, yang namanya proses integrasi itu seperti sebuah jembatan. Jadi kita membuat sebuah jembatan yang namanya jembatan integrasi untuk menghubungkan antara satu proses dengan proses yang lainnya. But unfortunately, karena lack of integration tadi, jembatannya jadinya seperti ini. Jadi jembatannya itu bolong-bolong. Kalau jembatannya bolong-bolong, otomatis informasi yang mengalir pun juga akan bolong-bolong. Informasinya itu nggak akan mengalir dengan baik. So that's why
masih banyak kendala di sana, akhirnya sales punya data sendiri, marketing punya data sendiri, kalau misalkan mereka datang di meeting untuk alignment, itu nggak akan pernah ketemu. Itu udah kayak kucing sama anjing kalau udah ketemu itu udah pasti salah-salahan. Oh si marketingnya kayak gini, oh si salesnya kayak gini, and that's happen all the time. Salah satunya karena karena nggak ada data integration. Mereka masing-masing punya data sendiri-sendiri, no transparency at all. Dan kalau kita ngomong terkait dengan banyak tools tadi ya, sebenarnya it's not the way how well they work. Mungkin kita punya banyak tools, kita punya CRM, kita punya tools marketing. Mungkin mereka bekerja oke, mungkin mereka bekerja baik, tapi sebenarnya the success of a set of tool itu bukan bagaimana mereka itu bekerja dengan baik, tapi bagaimana mereka bekerja dengan baik secara bersama-sama. Kuncinya adalah platform-platform tersebut mereka harus bisa bekerja secara baik, secara bersama-sama. Dan kalau itu terjadi, maka kita bisa membangun suatu jembatan yang seperti ini. Jembatan yang nggak ada bolong-bolongnya, jembatan yang nggak ada lubang-lubangnya, jembatan yang sangat mulus sehingga aliran informasi antara satu dengan yang lain itu jadi jauh lebih lancar dan jauh lebih baik. Of course, untuk deliver great customer experience, you also need great customer technology. Dan kalau kita ngomong CX teknologi itu, apa sih yang harus ada di dalamnya? Yaitu kustomisasi, di mana CX Text itu harus bisa di-customize karena setiap bisnis itu prosesnya berbeda. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan bisnis prosesnya perusahaan. Kemudian juga harus scalable, jadi kalau seandainya itu mau diterapkan dalam skala yang sangat besar, itu juga memungkinkan dan harus unified. Unified itu maksudnya harus ada integrasi, harus bisa terkoneksi dengan sistem yang lainnya, dan of course yang terakhir yaitu dari sisi security-nya juga harus ada. So that's why kita di Zoho punya yang namanya Zoho CRM Plus. We call it as a great unified customer experience platform. Yang di sana di CX-nya kita, CX platformnya kita itu unified. Kenapa kita bilang unified? Karena di dalam Zoho CRM itu semua platformnya itu jadi satu. Jadi kalian nggak perlu hopping antara satu software dengan software lainnya karena semuanya is on in the single software, in the single platform. Dan ini sangat customizable, ini sangat scalable, dan secara security Zoho pun juga sangat menjunjung tinggi yang namanya security and privacy. Thank you. Itu sekian dari saya, Ma'ruf. Saya kembalikan ke Ma'ruf. Thank you Mas Andito, luar biasa banget ilmunya. Tadi juga sudah diberikan solusi ya dari Zoho, gimana sih untuk bisa memberikan pengalaman pelanggan yang hebat dengan satu aplikasi yang unified gitu, yang sudah terintegrasi. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita akan ada tanya jawab gitu ya. Untuk tanya jawabnya nanti akan dipandu oleh rekan saya, Mas Remigius Septian. Beliau adalah content marketing Zoho Indonesia, punya pengalaman 10 tahun di bidang penulisan konten untuk jurnalistik maupun untuk bisnis. Saya persilahkan Mas Septian untuk bisa cek sound dulu Mas. Ini udah kelihatan di layar, udah ganteng banget. Seragamnya sama kayak Mas Andito. Oke. Thank you. Cek. Silahkan Mas. Saya kedengeran? Udah kedengeran Mas. Oke. Tadi udah ada pertanyaan juga Mas di kolom Q&A, nanti bisa minta tolong dibacain Mas ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ma'ruf. Terima kasih juga Bu Kartina, Mas Andito untuk pemaparannya tadi ya. Menarik banget. Cuman ada beberapa hal yang saya mau dalami nih. Mungkin pertama untuk Bu Kartina dulu ya. Tadi dari pemaparan Bu Kartina, saya agak tertarik dengan soal perkembangan customer experience sendiri. Sebetulnya apa sih yang mendorong perkembangan customer experience, baik secara teorinya, karena Bu Kartina sendiri selain menjadi praktisi juga menjadi memang secara akademis bergelut di situ ya. Kemudian perkembangannya juga di konteks bisnis gitu. Gimana Bu? Silahkan.
Oke, jadi, sebenarnya lebih kayak ke arah apa sih yang melandasi gitu. Kalau tadi di awal-awal, sharing mungkin, saya sudah menggambarkan sebetulnya gitu bahwa, yang menjadi kata kunci di sini adalah, biasanya kalau kita meng-highlight kalau cerita customer experience pasti sangat erat kaitannya dengan, oh ya ada, evolusi internet, terus kemudian terkait dengan bagaimana, digital and technology yang bisa mensupport gitu kan ya, gitu. Jadi lalu kemudian kita membahas karena ada semua hal itu maka kemudian customer-nya juga berubah gitu kan ya, gitu. Tapi sebetulnya selain customer juga berubah, tapi juga sebetulnya kita juga banyak melihat adalah, bisnis-bisnis yang semakin berkembang juga gitu kan ya, gitu. Jadi makanya tadi di awal saya sempat gambarkan bahwa, oh ya ada gambaran tentang yang kita namakan, old marketing gitu ya. Apa sih old marketing gitu ya, pasti kita tahu zaman dulu, yang kita kenal itu kan adalah sistemnya apa sih sebetulnya sistem perdagangan biasa aja gitu kan ya, gitu. Lalu kemudian baru masuk yang tadi yang saya sampaikan ada mass marketing dan segala macam gitu. Jadi, sebetulnya gitu pembahasan tentang, evolusinya customer experience ini tuh sangat kita erat kaitannya dengan, mungkin tadi saya tidak bahas secara detail tapi, sempat saya singgung juga terkait misalnya, 4 elemen yang pasti kita, tahu lah ada di customer experience gitu. Apa sih 4 elemen itu, salah satunya pasti adalah kognitif, sama standar kognitif, afektif gitu kan ya, konatif, itu adalah hal-hal yang basic lah sebetulnya yang melandasi, apa namanya, customer experience, selain juga terkait dengan emotions gitu. Jadi, apa, studi-studi tentang itu sebetulnya yang kira-kira makin ke sini itu makin berkembang sih gitu, secara literatur maupun secara juga kepentingan bisnis gitu. Dan pastinya kita tahu ya gitu ya, bahwa setiap orang beranggapan bahwa, customer experience itu adalah sekarang ini, menjadi competitive advantage kan gitu loh, gitu. Jadi nggak cuman hanya price, produk, quality gitu kan ya, gitu, services, tapi sebetulnya customer experience-nya yang menjadi competitive advantage. Tapi ya memang bagaimana mewujudkan competitive advantage ini yang sebetulnya, kita masih harus kerja keras gitu ya, dari sisi CX professional-nya gitu. Oke, iya iya, saya menangkap, poinnya. Jadi tapi, kemudian di, dalam industri sendiri, sering ada pertanyaan juga sebetulnya impact-nya apa sih Bu ke bisnis, soal customer experience ini ya? Karena kadang, tadi sempat disebut juga tantangan utamanya kan dari manajemen, karena mungkin manajemen belum, apa ya, belum bisa mengaitkan itu secara langsung, oh CX itu sepertinya hanya kayak beli platform, langganan, seperti itu, tapi impact-nya ke bisnis, kalau menurut Bu Kartina gimana Bu? Oke, mungkin tadi saya sempat singgung contoh-contoh seperti Disney, contoh-contoh seperti halnya, apa namanya, Starbucks tadi gitu kan ya, gitu. Sebetulnya ada juga contoh-contoh yang lain gitu, misalnya Nike deh kalau kita katakan gitu ya, gitu. Kalau kita browsing nih Nike di YouTube gitu kan ya, banyak banget yang membahas, pengen punya deh Nike dengan desain gue sendiri gitu kan ya, gitu. Itu adalah konsep yang dinamakan sama mereka sebagai Nike by You. You-nya itu adalah siapa? You-nya adalah kita gitu. Jadi sebetulnya, titik, mengapa istilahnya impact yang diharapkan itu adalah sebetulnya impact yang seperti tadi. Impact-nya itu adalah kita bisa membuat yang namanya impressive experience gitu kan ya, gitu. Digital teknologi kalau tadi memang sudah digambarkan memang ada bantuan ya gitu kan, digital and teknologi di sini gitu kan ya. Itulah kenapa, kalau pembahasan tentang penerapan AI, blockchain gitu kan ya gitu, itu semuanya biasanya dikaitkan dengan upayanya, brand gitu kan ya, upayanya organisasi untuk punya yang namanya impressive experience gitu. Lalu kemudian ada apa lagi, ada lagi yang kita namakan kayak tadi, personalize gitu. Konsep personalize itu mungkin kalau tadi dengerin kita ngobrol gitu ya, dengerin Handito ngobrol juga kayaknya apa sih gitu ya, konsep personalize itu apa sih gitu kan ya gitu.
Salah satu konsep personalize yang paling gampang kita tangkap adalah Nike by You, gitu kan ya, gitu. Datang deh ke Nike Store yang ada tulisannya Nike by You, di situ kita bisa create yang kayak sepatu kita mau diapain gitu kan ya, sepatunya sama bentuknya gitu kan ya. Sepatu Nike-nya misalnya kalau kita namakan apa ya, kayak Nike Air Force One gitu loh. Tapi Air Force One versi saya gitu kan ya, dengan versinya Septian mungkin beda gitu loh. Nah, disitulah sebetulnya itulah konsep personalization yang bisa kita garap dengan kemampuan tadi sih, pemanfaatan data dan segala macam gitu ya. Karena kita mungkin kalau ngobrol teknologi bisa ke Zoho, tapi dari sisi saya lebih kayak business impact yang kita harapkan tuh sepertinya tadi, di mana penjualan itu datang gitu ya, bisnis itu datang karena memang attractiveness dari si personalisasi tadi. Lalu kemudian adalah sekarang ini kita udah lama nih kenal juga yang namanya authenticity gitu kan ya. Kalau kita baca-baca branding pasti kita tahu nih brand authenticity gitu kan ya. Sekarang ini kita lebih lagi kembangkan benar-benar yang namanya konsep authenticity. Nah, authenticity itu jangan lupa juga siapa yang bisa mendeliver authenticity gitu kan ya. Makanya tadi saya katakan nggak semua hal itu bisa diselesaikan memang dengan hanya dengan penerapan yang namanya teknologi. Jadi kalau saya udah beli teknologi semua akan terjawab, enggak. Karena misalnya di authenticity ada satu peran yang diharapkan yaitu apa? Employee experience gitu kan ya gitu. Lalu yang terakhir mungkin dari saya adalah kayak seperti kesadaran atau apa istilahnya bagaimana kita lebih aware terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita kayak seperti pandemi gitu kan ya. Pandemi itu sebetulnya nggak banyak brand yang sadar bagaimana memanfaatkan pandemi untuk menjadi suatu CX gitu kan ya gitu. Sayangnya begitu gitu kan ya. Jadi kayak bagaimana sih tetap berusaha ada komunitas padahal kita semuanya online, kita semua ada di rumah gitu kan ya gitu. Ya kurang lebih sih gitu gambarannya. Jadi kalau saya katakan tantangan terkait tadi impact-nya apa, impact yang kita harapkan itu. Tapi perjalanan menuju membuat impact itu memang butuh kayak tadi komitmen, butuh tadi balik lagi pertanyaannya gitu. Manajemen itu nggak support karena apa sih? Karena business issues yang kita angkat kah gitu kan ya, yang tidak tepat gitu kan. Jadi kita mau hire kayak seperti support juga kita nggak bisa gitu, misalnya gitu sih. Itu mungkin dari saya. Oke, kalau tadi Bu Kartina menyebut memang peran teknologi ini besar banget ya. Nah, saya mau beralih sedikit ke Mas Andito. Manfaat teknologi sendiri, apa sih yang bisa teknologi tawarkan? Kemudian bagaimana si penggunanya memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien tentunya untuk skala bisnis ya, Mas Andito. Silakan. Oke, jadi sebenarnya peran teknologi itu lebih terkait bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang namanya penggunaan data. Karena kan ketika let's say kayak customer datang ke kita, mereka ada data gitu kan. Data itu ada yang data boleh dibilang ada data yang sifatnya itu benar-benar terlihat, ada data yang masih kita harus capture dulu nih. Nah, si teknologi itu dia berfungsi untuk bisa mendapatkan dan untuk mengolah data itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Contoh kayak misalkan gini, si customer itu datang ke website-nya kita. Mereka explore bermacam-macam page gitu kan. Tapi mereka sebenarnya bisa ketahuan tuh dari page-page yang mereka datangi ini sebenarnya mereka page-nya tentang apa. Apakah mereka fokus tentang kecantikan atau mereka fokus tentang kesehatan atau mereka fokus tentang apa, itu kan ada jejak yang bisa kita telusuri ya. Jadi penggunaan teknologi itu untuk bisa membantu kita melayani pelanggan lebih baik dengan menggunakan data-data yang sudah mereka berikan baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung misalkan kita bikin survei nih, mereka preferensinya apa, itu data secara langsung. Kalau yang nggak langsung ya tadi itu, mereka visit website, kemudian mereka let's say dari sisi interaksinya mereka itu seperti apa. Nah, itu bisa semuanya capture dengan teknologi dan teknologi itu bisa digunakan untuk mengolah itu untuk kita bisa melayani pelanggan lebih baik. Jadi impact-nya sebenarnya kalau dari sisi teknologi supaya kita bisa serve mereka lebih baik dan dari sisi bisnis kita bisa men-serve lebih baik tapi secara lebih efisien. Jadi
nggak terlalu banyak effort yang kita keluarkan untuk bisa men-serve mereka lebih baik. Poinnya ada di situ. Oke. Cuman, kemudian kan, timbul apa ya, mungkin, ada concern juga di sisi pengguna, soal terutama misalkan tampilan teknologi yang, kok sepertinya ya, mereka berkomunikasi dengan teknologi gitu. Nah, gimana sebaiknya membuat hubungan yang, tulus ya, yang mulus antara manusia dengan profesional gitu, Mas Khalid? Oke. Jadi gampangnya kayak gini deh, kalau seandainya kita pakai chatbot gitu, akan ketahuan gitu kan, oh ini robot atau ini orang beneran gitu kan. Tapi sebenarnya dengan menggunakan kayak teknologi-teknologi yang udah cukup advance kayak sekarang nih, ada teknologi artificial intelligence yang udah lumayan mature kayak yang di ChatGPT, itu kita kelihatan ngomong sama robot nggak? Nggak kan? Jadi ini lebih lebih kayak kita ngomong ya, ngomong ke orang aja. Jadi kayak kita ngobrol ke orang, kita pakai bahasa orang, kita nggak perlu pakai query-query tertentu yang sifatnya kayak coding-coding, ya udah kita ngobrol as usual, kayak kita ngobrol ke teman kita, kayak kita tanya ke teman kita, "Eh, tolong dong cariin ini." Nah, itu si software mereka udah bisa melayani seperti itu. Jadi sekarang perkembangan software itu sudah mengarah ke sana semuanya. Jadi sudah mengarah bagaimana software itu sudah bisa quote and quote meniru bagaimana orang itu behave. Supaya apa? Supaya ya kita nggak terkesan berinteraksi dengan software, kita nggak berinteraksi dengan robot, ya tapi memang kita berinteraksi dengan semacam kayak orang lain meskipun di belakangnya itu ada kayak artificial intelligence-nya, ada software-nya dan ada teknologi yang jalan di belakangnya. Jadi hal-hal seperti itu sekarang yang sedang dikembangkan dan saya yakin dalam beberapa waktu ke depan nggak nyampe 1 dekade itu sudah akan terjadi sih. Jadi semua software itu sudah akan mengarah ke yang namanya memberikan human interaction yang lebih baik. Jadi terkesan bahwa mereka itu nggak menggunakan software, tapi kayak ya mereka bekerja dengan teman, mereka ngobrol dengan teman, mereka berdiskusi dengan teman, dan sebagainya. Nah, Gitu. ini terkait juga tentang, human interaction itu tadi, Mas. Hmm. Ada satu pertanyaan dari Pak Handi nih yang menyangkut itu. Mmm, dalam mendevelop, customer experience atau customer support melalui, let's say chat atau DM, bagaimana Mhm. menyeimbangkan penggunaan chatbot, tampilan answer dan jawaban profesional, mungkin maksudnya yang dijawab oleh, manusia Gitu gitu. ya, Ya. oke. Nah, sebenarnya untuk kita bisa tahu, oh ini mana yang dijawab sama chatbot, mana kita bisa pakai template, mana ini harus personal, itu tergantung dari konteks dan use case-nya. Kalau seandainya sifat dari pertanyaan yang ditanyakan itu kita bisa kategorikan sebagai frequent asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan, nah kita bisa didik AI-nya kita untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita bisa tambahkan kayak knowledge base itu di AI tersebut, supaya ketika muncul pertanyaan yang relevan dengan knowledge base yang sudah dimiliki sama si AI-nya itu, si AI-nya bisa akan langsung menjawab, gitu. Template answer pun juga sama untuk beberapa yang sifatnya frequent asked question itu juga bisa langsung menggunakan template answer. Tapi untuk beberapa hal kayak misalkan, oh aku udah dikasih kayak beberapa knowledge base yang standar yang cukup sering ditanyakan, tapi problemnya masih belum solve nih, atau ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, disitulah peran yang namanya orang untuk bisa mulai masuk, untuk bisa mulai take over conversation, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau untuk memberikan support-support yang dibutuhkan, gitu. Oke, terima kasih Mas Andito. Kalau melihat, begitu majunya dan begitu pesatnya perkembangan teknologi di platform, customer experience gitu, dan melihat tadi cerita Bu Kartina soal, perkembangan, CX dari masa ke masa. Kalau practically sendiri mungkin, Bu Kartina boleh boleh share sedikit pandangannya gimana masa depan, CX? Masa depan CX gitu ya Ya. sebetulnya, oke. Kembali lagi sih sebetulnya, dari sisi secara global mungkin ya saya jawab gitu. Jadi, tidak terlepas juga tantangan ini adalah, terkait dengan tantangan bisnis,
dan juga sebetulnya tantangan mengembangkan dari sisi CX secara profesional sendiri sih sebetulnya gitu. Karena memang kembali lagi kan tadi apa namanya belum memang pebisnis itu masih juga melihat misalnya CX sebagai suatu komponen yang akan instan atau malah terlalu lama sehingga tidak disupport kan gitu ya isu klasiknya kita gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada suatu formula yang pas gitu kan ya terkait dengan future itu bagaimana, tetapi kita lihat bahwa sesuai dengan konteksnya gitu, tetap seperti itu bahwa seperti tadi yang saya katakan, kalau memang kita itu tujuannya adalah memang membenahi di sisi experience-nya, tapi experience-nya yang mana dulu nih, gitu kan ya, gitu. Kalau memang memang bisa memungkinkan untuk mengerjakan semuanya, misalnya yang seperti tadi gitu ya, contoh-contoh kasus yang memang sangat populer gitu, mulai dari tadi yang kita bahas ada Nike, ada Starbucks, ada Disney gitu kan ya, gitu. Itu mungkin kita bisa melihat bahwa mereka sudah menatanya dari mulai during sampai dengan post purchase-nya gitu kan gitu. Tapi sebetulnya the future of CX itu pasti akan ditentukan banyak oleh dari segi bagaimana secara bisnis gitu kita memanfaatkan penerapan ini untuk istilahnya penerapan yang tadi kemajuan dari sisi customer-nya sendiri gitu ya, pemahaman terhadap customer gitu. Teknologi kembali lagi adalah tools yang butuh kita rancang juga gitu kan ya. Jadi sehingga di sini juga dibutuhkan bahwa seorang CX profesional yang memang paham apa sih sebetulnya yang kita lakukan gitu ya. Jadi bukan semata-mata data analytics datang lalu kemudian kita bisa selesai semuanya, tapi bagaimana data analytics itu bisa mensupport bisnis itu yang sebetulnya menjadi tantangan kita ke depannya. Jadi itu juga yang menjadi peluang di future-nya sih kalau menurut saya gitu. Jadi the future of CX itu banyak gitu ya, kalau bisa lihat banyak banget tuh tantangan istilahnya banyak banget berbagai diskusi gitu kan ya gitu bahwa oh iya saya mau ini itu gitu tuh banyak banget gitu ya kalau kita lihat dan berbagai macam ininya. Tapi kalau saya balik lagi ke konsep sederhana aja sih gitu kan ya. Apa sebetulnya yang terjadi dengan bisnis sekarang ini itu yang kita perlu bernavigasi gitu karena tadi di situasi pandemi kemarin nggak banyak yang memang mengambil suatu peluang untuk CX gitu sebetulnya gitu ya selain ya udahlah mungkin membebaskan kalau yang misalnya di situasi misalnya laboratorium misalnya kan banyak yang akhirnya tiba-tiba jadi buka bisnis di sana gitu kan ya gitu. Lalu kemudian selesai pandemi kemudian bingung nih saya mau bawa bisnisnya kemana nih gitu. Kurang lebih gitu sih. Gitu sesuaikan dengan konteks apa yang ada. Oke. Nah, dari tantangan dan peluang tadi Mas Andito, teknologi ada nggak yang baru untuk membantu sebuah brand atau perusahaan meningkatkan interaksi mereka ya? Kalau kita ngomong tren teknologi yang sebenarnya sekarang sedang banyak di-develop itu terkait dengan metaverse gitu kan. Metaverse itu gimana kita mereplikat real world menjadi digital world, gimana kita akhirnya bisa living in the digital world. Jadi kalau memang Jadi aku shopping nggak tahu ya. ya. Ya gitu. Jadi kenapa? Shopping experience kan banyak gitu. Nah, betul. Tapi saya juga jujur nggak tahu ya dan a bit pesimis sih terkait dengan development-nya itu seperti apa karena gaung di awal kan kenceng banget terus sekarang kok nggak kedengeran sama sekali gitu kan. Jadi ya let's hope so kalau memang itu memang beneran terjadi itu kayaknya bisa jadi sesuatu yang bisa kita utilize untuk meningkatkan customer experience juga sih. Dan kalau misalkan itu memang udah benar-benar terimplementasi ya of course all the teknologi akan shifting mengarah ke support gimana caranya supaya metaverse itu menjadi dunia yang lebih baik. Gimana bisa menampilkan experience yang lebih baik karena kemungkinan orang-orang pun juga akan banyak menggunakan metaverse itu untuk berinteraksi, untuk mereka shopping di sana,
untuk mereka kongko di sana, untuk mereka bermain di sana. Jadi mereka akan banyak menghabiskan waktu di sana instead of menggunakan telepon genggamnya mereka. Mungkin nanti sosial media kayak Instagram, Facebook dan lain-lain udah nggak relevan lagi gitu kan, karena mereka udah beralih semuanya ke metaverse sana. I don't know, maybe gitu kan. Kalau itu semua terjadi, pasti semuanya juga akan mengarah ke sana. Teknologi juga akan semua support mengarah ke sana. Gitu. Iya, menarik. Ada satu pertanyaan lagi, Mas, dari Pak Bernardus Hananto. Sebagai salah satu software as a service player in Indonesia, salah satu challenge-nya itu soal custom development. Gimana Zoho handle situasi ini dan memberikan impressive CX to the customers ya? Oke, thank you untuk pertanyaannya Pak Bernardus ya. Oke, jadi sebenarnya keunggulan untuk SaaS software itu sifatnya adalah plug and play gitu kan. Jadi nggak perlu terlalu banyak customisasi karena memang semuanya sudah didesain untuk bisa meet the business. Tapi di Zoho sendiri kita juga ada namanya custom development, custom function juga. Yang all the function, all the features yang kita miliki itu bisa digunakan atau bisa disetting, bisa di-adjust, bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan bisnis proses dari masing-masing perusahaan. Dan sifat dari software-nya kita, all the software that we develop itu sifatnya adalah enterprise grade. Jadi kita bisa meng-adjust itu, kita bisa merubah, membuat semuanya, membuat software itu, membuat tampilannya, kemudian juga membuat prosesnya, itu mengikuti dengan proses bisnis. So, ketika kita ngomong terkait dengan challenge-nya adalah custom development, itu bukan lagi big issue karena dari software-nya kita sendiri itu sangat terbuka untuk di-custom, untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis proses. Mungkin ini yang berbeda dengan beberapa SaaS provider lainnya. Mungkin SaaS provider lainnya mereka nggak seterbuka itu untuk bisa di-custom, untuk bisa disesuaikan dengan bisnis proses perusahaan. Dan harapannya kita dengan kita memberikan kayak custom feature tersebut, custom development dan sebagainya, of course itu akan meningkatkan yang namanya customer experience karena produk yang kita berikan itu benar-benar fit dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Hope that can answer Pak Bernardus. Kalau misalkan mau ada follow up question dipersilahkan. Yap. Demikian. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mas Andito dan Bu Kartina. Dari sudut pandang Anda masing-masing, Mas Andito dari sudut pandang vendor platform CX dan Bu Kartina sebagai profesional di CX, apakah CX dapat mendorong pendapatan untuk bisnis? Silakan, mungkin Bu Kartina dulu kali ya. Mendorong pendapatan untuk bisnis, jawabannya adalah pasti, tetapi memang yang harus digarisbawahi di sini mungkin adalah bahwa CX itu berproses gitu kan ya, gitu. Jadi untuk sampai penerapan seperti sekarang ini kita tahu misalnya tidak banyak perusahaan dan tidak banyak produk yang bisa come up seperti halnya Apple gitu kan ya gitu. Kita tahu pasti itu dan kenapa akhirnya juga di Apple sendiri juga ter-challenge gitu ya karena memang di tahapan yang sebelumnya memang mereka sudah sangat-sangat signifikan gitu kan ya gitu. Jadi itu adalah jawaban yang pasti gitu. Pastinya CX akan giving something back to your business gitu. Tapi tergantung bagaimana bisnis menyikapi dengan ya tadi gitu ya, mau melakukan transformasi, mau melakukan inovasi kah gitu kan ya, itu sih sebetulnya. Oke, kalau dari sudut pandang saya, apakah itu bisa berdampak terhadap bisnis? Yes, if you do it properly. Itu karena ketika CX itu tidak diimplementasikan secara proper atau setengah-setengah, yang pasti itu nggak akan mendorong pertumbuhan yang seperti diharapkan. So that's why ketika kita mau mengimplementasikan CX atau CX Transformation Initiative gitu ya, kita mau membuat suatu CX Transformation Initiative, itu memang harus dikerjakan dengan serius. Jadi jangan anggap CX Transformation Initiative itu hanya sekedar, oh ini kan inisiatif kecil, jadi CX Transformation Initiative itu as big as ketika kita ngomongin digital transformation.
Kalau kita misalkan menganggap bahwa digital transformation itu sebagai sesuatu yang serius, CX transformation juga sesuatu yang serius juga. Jadi jangan anggap ini hanya sebagai side project. Jadi jadikan ini sebagai salah satu inisiatif kunci untuk perusahaan, sebagai salah satu inisiatif prioritas. Dan kalau kita bilang prioritas, of course harus ada manajemen support, of course harus ada budgetnya, of course harus ada planning yang jelas, kemudian dan juga didukung dengan resource yang tepat. Resource-nya itu dari orang-orangnya, dari expertnya, dari teknologi usage-nya, dan semuanya itu harus di-prepare dengan baik supaya CX itu bisa diimplementasikan dengan baik. Dan kalau itu memang sudah diimplementasikan, baru kita akan bisa mengharapkan good ROI of the CX initiative. Tapi kalau seandainya itu hanya dilaksanakan kayak parsial-parsial, oh yang kecil dulu deh. Ya, kalau misalkan melakukan yang kecil mengharapkan impact yang gede ya that's be an issue gitu kan. So itu sih kalau dari saya, Mas Septian. Oke, ya. Itu pernyataan terakhir dari Bu Kartina dan Mas Handito yang sangat menyimpulkan semuanya bahwa CX itu adalah sebuah proses dan dengan bantuan teknologi pastinya CX akan mempengaruhi dan menumbuhkan bisnis secara keseluruhan. Saya terima kasih atas semua jawabannya Bu Kartina dan Mas Handito. Saya kembalikan ke Mas Ma'ruf. Silakan Mas Ma'ruf. Oke, thank you Mas Septian sudah memandu sesi Siap. Q&A kita pada siang hari ini. Berarti kita sudah tuntas nih, pertanyaan sudah kita jawab semua gitu ya. Dan tadi juga sudah ada presentasi, sudah ada interaksi dengan speakers kita pada siang hari ini, sehingga acara kita juga sudah selesai. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh para speakers kita bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat makan siang. Ya, izin live ya. Iya, Terima Terima kasih Bu. Thank you. Terima kasih Thank you semuanya. semuanya.